Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat karunia rahmat dan hidayahnya berupa kesempatan, kekuatan, banyak umur dalam sehat walafiat sehingga masih sanggup untuk hadir di majelis ini melaksanakan salat subuh berjamaah, melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an surah Maryam. Insyaallah kita akan akhiri pada subuh pagi ini, yaitu pada ayat ke-85 sampai paragraf terakhir. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda." Kabarkanlah wahai Muhammad, pada suatu hari nanti kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai sekumpulan para utusan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan kirim orang-orang yang durhaka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kehausan. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan di sisi Tuhan yang Maha Pengasih satu perjanjian. 3 ayat pertama pada paragraf terakhir ini menyebutkan tentang kondisi orang beriman dan juga orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini tentang keadaan orang yang bertakwa akan dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman sebagai seorang utusan, sebagai duta, sebagai delegasi yang dihormati. Para mufassir memberikan tafsir tentang wafda ini menjadi 2 pengertian. Yang pertama adalah utusan atau delegasi. Yang kedua berkendara. Jadi ada orang-orang bertakwa yang kelak akan dihadapkan kepada Allah dengan menggunakan kendaraan. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu bahwa ketika melintasi Sirat, jembatan titian di atas neraka jahanam yang tipisnya lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih daripada pedang, semua akan melewati itu, tidak terkecuali yang mukmin maupun yang kafir, tidak terkecuali yang durhaka maupun yang taat. Semua akan mendatangi neraka jahanam dan masing-masing orang berbeda kecepatannya. Ada yang seperti penunggang kuda, ada yang seperti menaiki onta, ada yang berlari kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan akhirnya berjatuhan ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang bertakwa bahkan disebutkan berkendara. Seperti tamu-tamu para raja biasanya menggunakan kendaraan. Kendaraan apa saja? Ada yang mengatakan unta-unta surga, ada yang mengatakan berkendara seperti berkuda, ada yang mengatakan seperti menggunakan kereta kencana. Intinya tamu-tamu Allah ini begitu dihormati sehingga bagaikan tamu raja yang sangat mulia, dengan jamuan-jamuan yang begitu mewah sehingga kedatangan para utusan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka Rasulullah SAW disuruh untuk mengabarkan kepada umatnya, ingatlah wahai Muhammad, kabarkanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa suatu saat nanti
akan dikumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai para utusan, sebagai duta-duta yang dihormati, sebagai delegasi, sebagai utusan yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begitu mulia ini tidak harus orang yang kaya, tidak harus orang yang punya jabatan, tidak harus orang yang rumahnya mewah, tidak harus orang yang pinter, tidak juga orang yang bodoh, tidak harus orang kota, tidak harus orang desa. Intinya semua manusia bisa meraih kemuliaan ini dengan satu catatan, menjadi orang yang bertakwa. Begitu istimewanya orang yang bertakwa, sehingga begitu masuk ke dalam surga diantar dengan kendaraan yang begitu mewah seperti delegasi, seperti utusan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, sekedar membandingkan walaupun tidak sebanding ya. Kalau misalnya ada utusan Indonesia untuk PBB misalnya, itu dihormati di sana. Utusan kafilah MTQ nasional dari Provinsi Sumatera Selatan misalnya, sambil melambaikan tangan gitu ya di atas panggung kehormatan, itu utusan. Gambarkan seperti itu. Orang masuk surga itu seperti utusan yang dihormati, menggunakan kendaraan yang mewah dengan sekian banyak jamuan yang luar biasa karena ketakwaannya di dunia. Kita bayangkan begitu bahagianya orang-orang yang bertakwa sebagai utusan yang begitu mulia dan dihormati. Selanjutnya, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan halau, kami akan giring seperti hewan ternak keadaan orang-orang yang durhaka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kehausan. Satu kondisi yang bertolak belakang. Satu sisi ada utusan yang begitu mulia dan dihormati, di sisi lain orang durhaka dihalau, digiring seperti menggiring binatang ternak. Pernah lihat orang menggiring bebek? Menggiring sapi? Menggiring kerbau? Begitulah orang kafir akan digiring menuju ke neraka jahanam dalam keadaan kehausan. Bagaimana tidak kehausan? Sudah 50.000 tahun dijemur di padang mahsyar, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tiba-tiba digiring ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, haus yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan, lihatlah tempat kembali kamu, neraka jahanam itu. Maka dia melihat seolah-olah ada air, tapi itu adalah api yang sangat panas. Maka satu persatu berjatuhan ke neraka jahanam. Dua kondisi yang bertentangan ini seharusnya bisa menjadi gambaran betapa bersemangatnya kita untuk meraih ketakwaan itu, agar nanti terbebas dari kehausan, agar nanti kita terbebas dari dahaga yang luar biasa. Maka salah satu di antara sedekah yang bisa mengurangi dahaga di akhirat nanti adalah sedekah air, sedekah minum. Ini ada yang sedekah minum kan? Boleh diminum ya? Orang yang bersedekah ini nanti di akhirat akan dibebaskan dari dahaga di akhirat, akan dibebaskan dari kehausan di akhirat, karena sudah membuat saya segar, insya Allah. Jadi ada yang rutin memberi sedekah air di masjid ini, saya tahu. Mudah-mudahan orang itu amalnya diterima oleh Allah SWT. Ada yang bersedekah di masjid lain, ada yang bersedekah ke fakir miskin, ke orang-orang yang kekurangan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah air. Bismillah. Mohon maaf yang sedang puasa ya. Jadi orang-orang yang akan dibebaskan dari kehausan nanti di padang mahsyar adalah orang yang di dunia sering bersedekah air. Apalagi menjelang Ramadan, nanti banyak orang yang bersedekah takjil ya, memberi makan orang yang berbuka dan sebagainya. Itu nanti akan mengurangi kehausan dahaga di padang mahsyar. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan giring dan halau orang-orang yang durhaka, mujrim, ke neraka jahanam dalam keadaan kehausan. Wirda, haus yang sangat parah. Jadi onta-onta itu akan menuju ke tempat minum, yang akan turun ke sana hanya onta yang sedang kehausan. Begitulah kondisi orang-orang kafir yang digiring seperti onta yang kehausan, berjalan tertatih-tatih
dalam keadaan merangkak, dalam keadaan merayap, bahkan dalam keadaan pada ayat sebelumnya berlutut ya, terus dalam kondisi kehausan. Ini adalah kesempatan di mana kita masih bisa menyiapkan agar kita tidak kehausan di sana. Ketika orang-orang di dunia sangat rajin bersedekah, memberi sedekah, minum, makan, dan luar biasa. Jadi kesempatan ini adalah luar biasa, di mana kita masih diberikan waktu untuk bisa membebaskan diri dari kehausan yang luar biasa di akhirat nanti setelah dijemur lebih dari 50.000 tahun, sementara satu harinya sama dengan langsung datang sedekahnya, luar biasa. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehausan di dunia belum ada apa-apanya dibanding kehausan di akhirat. Dahaga kita di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan dahaga kita di akhirat. Kita lanjutkan. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Mereka orang-orang kafir tidak punya hak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan dirinya kepada Tuhan yang Maha Pengasih suatu perjanjian. Maksudnya apa? Orang-orang kafir itu tidak bisa memberi dan menerima syafaat. Orang-orang kafir tidak bisa memberi dan menerima syafaat. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang beriman itu bisa memberi dan menerima syafaat. Ini untuk menunjukkan kemahadahsyatan, kemahagung Allah SWT, di mana orang-orang beriman bisa saling memberi pertolongan di akhirat. Sahabat yang mukmin bisa memberikan pertolongan kepada sahabat mukmin yang lain di akhirat dengan memberi pertolongan syafaat. Kalau saya tidak melihat Pak Samri di surga dan saya ditakdirkan masuk surga, saya bisa memberi pertolongan bersyafaat untuk Pak Samri. Saya dulu di dunia bersama Pak Samri, ya Allah, aku mohonkan syafaat-Mu ya Allah agar Pak Samri bisa masuk ke surga. Saya bisa. Sebaliknya kalau Pak Samri tidak melihat saya di surga, kalau tidak di surga di mana? Ya kan di neraka. Maka Pak Samri bisa memberikan pembelaan kepada saya. Saya menyaksikan sahabat saya ini dulu orang baik. Pak Samri bisa memberi pertolongan buat saya, maka ditariklah saya ke surga oleh Pak Samri. Demikian Bapak Ibu semua. Tapi orang kafir tidak bisa. Untuk diketahui Bapak Ibu, bahwa yang bisa memberikan pertolongan itu hanya orang beriman. Maka berimanlah supaya bisa memberikan pertolongan satu sama lain, lebih-lebih kepada anggota. Maka beriman. Tapi kalau tidak beriman, bagaimana bisa memberikan syafaat? Walaupun dulur dewek, bahkan orang tua sendiri tidak bisa. Tetapi harus diingat, syafaat ini juga adalah bagian dari pertolongan Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bihi. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali yang telah diberikan izin oleh Allah. Beruntunglah orang-orang yang beriman di dunia, sehingga nanti akan bisa memberikan pertolongan satu sama lain karena ketakwaannya, karena keimanannya. Demikian juga kalau seandainya Pak Endri Suyanto tidak melihat Pak Caryana di surga, maka Pak Endri bisa memberikan pertolongan kepada Pak Caryana. Demikian sebaliknya, Pak Caryana bisa memberikan pertolongan kepada Pak Endri. Ini Pak Endri orang baik, tolong dia masukkan ke surga. Dulu di dunia rajin ke Masjid Al-Ittihadiyah, mendengarkan kajian subuh, berjamaah subuh, ngaji bareng, dengerin ayat-ayat bareng. Ya Allah, berikan dia pertolongannya dengan syafaat-Mu ya Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang berikan syafaat. Orang-orang beriman bisa memberikan pertolongan satu sama lain karena ketakwaannya, karena keimanannya. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani wafda. Orang-orang kafir itu tidak punya hak memberikan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian kepada Allah. Janji-janji kita kepada Allah adalah tauhid. Janji kita kepada Allah adalah amal soleh. Janji kita kepada Allah adalah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Ini menjadi perjanjian kita kepada Allah bahwa nanti kita berhak mendapatkan dan memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat 88.
Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih punya anak. Mereka siapa yang mengatakan Tuhan punya anak? Ada 3. Musyrik, Yahudi, Nasrani. Orang musyrik mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Itu orang musyrik. Orang musyrik Mekah zaman jahiliyah tidak sudi punya anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Di sisi lain, dia menuduh Tuhan punya anak dan anaknya perempuan. Penghinaan bukan? Dia sendiri nggak sudi punya anak perempuan, tapi dia tuduh Allah punya anak. Siapa anak perempuannya Allah? Kata orang musyrik, malaikat. Al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sementara orang musyrik tidak sudi punya anak perempuan. Penghinaan bukan? Penghinaan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan wa qala al-yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Mereka menuduh Allah punya anak. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih yang mereka sebut dengan Yesus anak Tuhan, anak Allah. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan suatu perkara yang amat dahsyat, kemungkaran yang sangat dahsyat, haram di atas haram. Apa orang kita biasanya bilang kalau haram di atas haram? Haram jadah, ya. Benar. Menuduh Allah punya anak itu haram di atas haram. Wa qalu ittakhadhar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Seakan-akan Allah hadir di tengah-tengah mereka dengan murka yang sangat dahsyat. Kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Bagaimana mungkin Allah dituduh punya anak? Lam yalid wala. Al-Quran sudah menjawab itu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Allah punya anak, maka anaknya akan punya anak. Berarti Tuhan punya cucu. Kalau Tuhan punya cucu, bagaimana mengurus umat? Bagaimana mengurus alam semesta? Sementara anaknya sendiri harus diurusi. Sesuatu yang sangat di luar nalar. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah wali, bahkan menyembah kuburan, menyembah batu, patung, berhala. Bagaimana mungkin mereka menyembah patung, batu, berhala, bahkan nabi dan rasul juga malaikat, sementara semua itu adalah makhluk Allah. Takadus samawat, hampir-hampir langit pecah. Yatafattarna minhu, disebabkan karena ucapan itu bahwa Allah punya anak. Wa tansyaqqal ardu, dan bumi belah. Wa tahirul jibalu hadda, dan gunung-gunung hancur disebabkan karena gara-gara omongan itu. Maka menjelang hari-hari tanggal-tanggal yang mereka sebut sebagai kelahiran Tuhan, hati-hati, karena Al-Quran sudah menyebut itu. Hampir-hampir langit pecah, bumi belah, gunung-gunung hancur disebabkan karena mereka berkata Tuhan punya anak. Pantaskah Tuhan punya anak? Apakah pernah Nabi Isa mengatakan aku ini anak Tuhan? Pernah? Gak pernah. Yang dia katakan waktu bayi ngomong apa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah,
diberikan aku kitab Injil, nanti maksudnya setelah dewasa, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan aku sebagai seorang nabi. Tidak pernah sekalipun Nabi Isa mengatakan sembahlah aku anak Tuhan, tidak. Tapi mereka menyangka bahwa itu adalah anak Tuhan sebagai cara untuk menebus dosa manusia di tiang salib. Padahal yang digantung bukan Nabi Isa, siapa? Yudas. Anda aulir rahmani walada. Mereka mendakwa, menyeru, mengatakan Tuhan punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak layak Tuhan yang Maha Pengasih itu punya anak. Kenapa Tuhan yang Maha Pengasih tidak layak punya anak? Karena in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tiap-tiap seorang yang ada di langit dan yang ada di bumi akan datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih menjadi seorang hamba. Nabi Isa datang sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Nabi Muhammad datang sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Malaikat-malaikat datang kepada Allah tidak sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang hamba. Sementara hamba disembah oleh hamba. Level nggak kira-kira? Kan nggak level. Boleh nggak ada orang punya? Dulu kan zaman dulu ada budak ya. Kalau ada orang beli budak di pasar, budak perempuan, terus tuannya menggauli, lalu hamil dan punya anak, maka anaknya bukan budak. Anaknya setara dengan majikannya, dengan tuannya, walaupun dia lahir dari rahim seorang budak. Tidak bisa anak seorang hamba menjadi hamba, dia merdeka karena tuannya merdeka. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita terus menciptakan makhluknya, di antara makhluknya itu dianggap sebagai anaknya Tuhan, pantas nggak? Kan nggak pantas itu, sesuatu yang sangat tidak layak, karena semua kelak akan datang kepada Allah menjadi seorang hamba. Tidak ada satupun yang datang kepada Allah bisa menandingi kuasanya Allah. Semua datang sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Ayat 94. Dan sesungguhnya dia Tuhan telah mengetahui bilangan mereka dan telah menghitungnya sebenar-benar perhitungan. Maksudnya apa? Yang kedua, kenapa Allah tidak layak punya anak? Karena semua makhluknya akan datang menjadi seorang hamba. Tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat, tidak ada seorang pun yang bisa memberi pertolongan pada hari kiamat, sebab semua datang sebagai hamba. Karena semuanya menjadi hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan Allah telah mengetahui bilangan mereka dan menghitungnya sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh makhluknya, baik yang di atas udara, yang di permukaan bumi, yang di dalam bumi, yang di ke dalam lautan, bahkan makhluk yang ada dalam batu yang keras. Ada ulat batu itu ya. Siapa yang menjamin rizkinya? Yang di dalam tanah ada cacing-cacing, ada semut. Siapa yang menjamin rizkinya? Bapak Ibu, kalau misalnya satu hari terbang pakai pesawat, turun di Bandara Soekarno-Hatta, sebelum turun Bapak Ibu melihat bangunan penuh ya. Di seluruh dataran Jakarta itu tidak ada hampir kecuali jalan dan tanah lapang sedikit, semuanya bangunannya, bahkan gedung-gedung tingkat itu berisi orang nggak di dalam itu? Isi orang semua ya. Jumlahnya berapa? Seluruh Jakarta itu? Kalau siang hari 10 juta, kalau malam hari 7 juta. Karena yang 3 juta menyebar ke Detabek. Semua dapat rezeki nggak yang 9 juta 10 juta itu? Pagi-pagi makan semua nggak? Bapak-bapak terlihat nggak di Jakarta itu ada sawah yang tumbuh padi? Sawahnya nggak ada, padinya nggak ada, berasnya nggak ada, tapi semua dapat jatah makan ya. Dari mana itu datangnya?
Dari mana itu datangnya? Heran saya kadang mikir, ya Allah, semua dapat nasi, semua dapat makan, semua dapat jatah. Sementara di dataran Jakarta nggak ada sawah. Dari mana datang itu padi? Dari Vietnam. Impor kan? Maksud saya, Allah SWT menjamin seluruh makhluknya, dari yang terbang, yang melata, yang di dalam, itu tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang, kecuali kalau dirampok, kecuali kalau dikorupsi, hak orang miskin diambil, baru kekurangan. Kalau Allah menyediakan makanan itu cukup, lebih malah, kecuali di korupsi baru kurang. Berarti zolim sekali orang korupsi yang mengambil jatah orang miskin. Zolim kan? Nah, Allah Maha tahu. Seluruh mulut yang makan sebutir nasi, Allah tahu dari mana nasi itu sumbernya, dari mana pohon padinya, di tanah mana dia tumbuh. Bahkan untuk selembar daun yang gugur, Allah tahu. Untuk selembar daun yang gugur dari seluruh pohon yang ada di permukaan bumi, Allah tahu. Tumbuh di mana, gugur di mana, jatuh di mana, oleh angin jenis yang mana, Allah tahu. Allah menyebutkan di dalam salah satu ayat, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah gugur setangkai daun kecuali Allah mengetahui. Artinya maha kuasa Allah sampai sedetil itu, sehingga sanggup mendetakkan jantung, mengalirkan darah, memompa, seluruhnya itu detil Allah tahu. Tetapi ternyata manusia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Pantas tidak? Kalau di sini ada berhala, katakanlah patung, lalu terjadi kebakaran, patung itu bisa menolong bapak-bapak enggak? Enggak usahlah menolong bapak-bapak. Dia sendiri tidak akan bisa menolong dirinya. Tapi yang begitu disembah. Bahkan ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah onta, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah tikus, menyembah monyet, menyembah kerbau Kiai Slamet, ada nggak? Sampai kotoran-kotorannya. Serendah itu manusia punya akidah. Maka jangan meremehkan soal akidah. Begitu manusia punya keyakinan bahwa Tuhan punya anak, langsung gugur tauhidnya, langsung hancur akidahnya, sudah langsung menjadi kafir. Langsung menjadi kafir. Kan orang kafir ada 3. Orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani. Yang menyembah patung termasuk kategori mana? Musyrik. Menyembah matahari, musyrik. Menyembah bulan, menyembah kuburan, menyembah wali-wali, walaupun KTP-nya Islam, tapi itu bisa menjadi kafir karena dia musyrik, menyembah selain Allah. Gitu. Apalagi menyembah keris, menyembah jimat, menyembah cincin, ya. Walaupun tidak disembah-sembah gini-gini, sujud di situ enggak, tapi meyakini bahwa itu punya kekuatan, maka itu sudah musyrik. Nah, nanti Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Bapak Ibu di dunia bareng semua, sama suami, sama istri, sama anak. Di akhirat gak bisa. Masing-masing. Jangan dikira menyembah Nabi Muhammad nanti Nabi Muhammad bisa menolong. Enggak, Nabi Muhammad datang sendiri. Jangan dikira menyembah malaikat nanti nolong. Enggak, malaikat juga datang sendiri. Dikira menyembah Nabi Isa nanti bela. Enggak, Nabi Isa juga datang kepada Allah sendiri. Semua kita akan datang sendiri. Tidak ada yang berjamaah, mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Oleh karenanya maka jamaah sekalian Allah, orang-orang yang menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah wali-wali, itu tidak akan satupun mereka bisa membantu. Matahari sama bulan aja digulung, dilemparkan ke neraka. Bagaimana dengan selain itu yang cuma sekedar patung, sekedar berhala? Sementara matahari, bulan saja digulung, dilemparkan ke dalam neraka. Semua manusia akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat.
Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh niscaya akan dijadikan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih satu rasa cinta. Orang beriman beramal soleh akan dijadikan dalam hati mereka rasa cinta. Jadi paragraf terakhir ini memberikan isyarat bahwa iman butuh pembuktian. Sebagaimana rasa cinta juga butuh bukti. Bagaimana buktinya iman? Amal soleh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh di hari ini lalu mendengarkan kajian, ini bukti cinta kepada Allah. Inilah bukti nyata Bapak Ibu iman kepada Allah. Karena iman bukan khayalan, iman bukan angan-angan, iman butuh pembuktian. As-sholatu khairum minan naum. Langsung buktikan imanmu, bangun sholat subuh, itu bukti iman. Sebentar lagi akan datang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa di bulan Ramadan itu bukti iman. Yang punya duit, yang punya harta, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji. Serulah kepada manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya kamu akan datang kepada mereka dengan berjalan kaki dan mengendarai unta-unta yang kurus yang datang dari negeri yang jauh. Bukti iman adalah haji. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hai orang beriman, bersedekahlah sebelum datang kepadamu kematian. Maka sedekah adalah bukti iman. Di samping kita sudah ada sedekah, di depan saya ada sedekah. Ini bukti iman. Jadi iman tidak cukup hanya diomongin. Iman nggak cukup hanya ditulis di KTP Islam, tidak, butuh pembuktian. Karena balasannya surga Bapak Ibu, yang datang nanti sebagai tamu undangan seperti duta, seperti utusan yang dimuliakan. Meraih kemuliaan itu tidak harus kaya, sebab yang bersedekah itu harus punya duit, yang berinfak harus punya harta, tapi meraih takwa tidak harus punya duit. Yang punya tenaga boleh dengan tenaga, ya kan? Yang punya ilmu boleh sedekah dengan ilmu. Yang punya pikiran boleh bersedekah dengan pikiran, ide, gagasan, usulan. Jangan hartanya enggak, pikiran enggak, tenaga enggak, ngoceh mulu di belakang. Itu kan cuma karena itu kan. Coba kalau saya lah ngomong baik. Sudah enggak bantu, sudah enggak ngasih pikiran, malah Adakah orang cerdas seperti itu? Jadi jangan jadi orang seperti itu. Karena iman butuh pembuktian. Dan yang lebih hebat lagi, nanti akan ditumbuhkan rasa cinta. Orang tuh senang dengan orang yang beriman beramal soleh. Orang yang beriman beramal soleh itu akan terlihat dari raut mukanya, menyenangkan, membahagiakan, membuat kita nyaman. Tapi kalau orangnya tidak beriman, tidak beramal soleh, dekat saja sudah bikin risih, mual, pengen muntah. Ada begitu? Karena kalau ngomong nyakitin aja, kalau ngomong nyindir terus, pokoknya nggak ada baiknya, semuanya itu salah saja. Tapi orang beriman beramal soleh itu tumbuh di antara mereka rasa cinta, kasih sayang. Gestur tubuhnya menyenangkan, air mukanya mengalirkan rasa cinta, omongannya menyejukkan. Itu orang beriman beramal soleh. Semua merasa senang bahagia karena kedatangannya, karena kehadirannya. Bukan sebaliknya. Begitu bapak itu meninggal, alhamdulillah, lega saya bapak itu mati. Nggak boleh begitu. Tapi kan ada yang begitu orangnya. Ketidakdatangan dia senang bagi kita. Jadi ada semacam kebahagiaan kalau orang itu tidak hadir di tengah-tengah kita. Karena setiap kehadirannya membuat ribut aja, resah aja. Mending gak usah datang dah. Ada nggak ya begitu ya? Nah kita semuanya enggak, insya Allah menyenangkan semua. Wa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Kami mudahkan Al-Quran dengan lidah engkau dengan bahasa Arab yang indah, tidak lain supaya engkau timbulkan kegembiraan dengan Al-Quran terhadap orang-orang bertakwa. Bapak Ibu mendengarkan ayat-ayat ini gembira gak hatinya?
Bahagia nggak hatinya diberikan berita-berita langit ini? Berita gembira ini, berita-berita dari langit ini membuat Bapak Ibu gembira nggak? Gembira. Kemudian timbul semangat, betul nggak? Timbul gairah amal gitu. Itu harusnya Quran itu begitu. Quran surat apa ini? Maryam kita bacakan, kita dengar, masya Allah. Terus kita dengarkan surat Yasin, ya, kita rasanya adem. Itu Quran fungsinya begitu, memberikan berita gembira kepada orang beriman, supaya engkau ancam dengan Al-Quran kepada orang-orang yang ludah, keras kepala. Orang-orang kafir musyrik itu keras kepala, tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau beriman pada hari akhir, tidak percaya hari kebangkitan, keras kepala. Keras kepala itu bahasa kitanya apa? Ngeyel, ya. Ya, sudah tahu tapi nolak. Itu apa namanya itu? Apa, pekok? Sudah tahu tapi ngeyel, masih alasan aja gitu. Apa namanya itu? Puasalah, ini hari bulan Ramadan, aku ini sakit perut gitu. Puasalah, aku nih kadang suka sakit apa itu kalau puasa? Kata dokter, kalau kena penyakit puasa malah tambah sembuh, sehat. Enggak, saya sakit terus kok. Dasar aja nggak mau puasa kan? 1001 macam alasan. Ada nggak orang yang alasan terus nggak mau puasa? Ada yang nggak mau ke masjid terus nggak selama di dunia ini nggak pernah mau ke masjid? Ke masjid lah, lajulah. Ke masjid lah, lajulah, gitu kan? Cobalah ke masjid, lajulah. Suatu hari kelihatan bapak itu di masjid. Oh, kaget orang-orang kan, wih bapak itu di masjid, padahal selama ini lajulah. Ternyata di paling depan, di depan imam. Innalillahi wa inna ilaihi. Rupanya lah mati bapak. Jangan sampai laju, kaget laju nih. Nah, karena begini bapak ibu, mumpung saya masih sehat, masih kuat, masih gagah, ke masjid lah. Nanti akan datang masa bapak ibu pengen banget ke masjid nggak bisa lagi, bener nggak? Jadi mau masih gagah inilah gitu loh. Mumpung masih bisa ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, akan datang masa nggak bisa lagi terucap itu, bener nggak? Ya tenggorokan lah, ya sakit mulut lah, ya segala macam penyakit datang. Sekarang masih sehat, masih gagah. Banyak bapak ibu orang yang menyesal, tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Banyak. Jadi kesempatan kita luar biasa. Sebentar lagi Ramadan, maka kita selesaikan surat Maryam. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum riksa. Berapa banyak telah kami hancurkan, betapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum kamu dari golongan-golongan yang banyak. Adakah engkau dapati mereka? Engkau bisa dengar suara mereka? Teriakan kaum Samud, kaum Ad, umat Nabi Nuh dihancurkan, dibinasakan. Kamu lihat? Enggak kan? Sudah punah, enggak ada lagi. Apa kamu mau seperti mereka dipunahin sama Allah? Enggak kan? Nah, penutup ayat ini menjadi renungan buat kita bahwa mumpung belum maka beriman. Dan dengan iman itu Bapak Ibu bisa menolong satu sama lain dengan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Tapi harus diingat, yang memberikan syafaat itu izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu. Waktu Isra sebentar lagi, barangkali ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.